Oke, untuk yang pertama saya jelaskan dulu cleaner yang dipakai. Saya pakainya yang ini untuk membersihkan kerak karbon yang ada di dalam blok kop mesin. Ini ada satu lagi cleaner juga, tapi yang saya pakai adalah ini, yang untuk membersihkan karbon itu intinya engine conditioner. Intinya ini bisa juga untuk membersihkan injeksi karburator, kurang lebih sama, tapi kalau yang ini kurang begitu kuat untuk membersihkan kerak karbon. Jadi untuk kerak yang di dalam seher, klep-klep, intinya cari yang dengan tulisan ini, engine conditioner, karena ini yang lebih kuat untuk membersihkan kerak karbon yang ada dalam piston, head cylinder. Jadi ini bisa untuk mobil, bisa untuk motor juga. Langsung saja kita praktekkan caranya. Satu lagi, kalau ini bisa untuk membersihkan karburator, injektor, automatic choke, yaitu untuk sebagai pemicu saat mesin sulit untuk hidup, jadi sebagai bahan bakar pancingan atau tambahan supaya lebih gampang hidup, bisa disemprotkan di ujung moncong karburator. Kita praktek. Yang pertama pastinya dicopot dulu kop businya satu persatu. Dibuka businya, karena nanti lewat sini pembersihnya akan disemprotkan lewat busi. Satu persatu kita semprotkan itu. Jangan lupa untuk dikocok, semprotkan beberapa secukupnya. Kita pasang lagi businya, tapi tidak perlu dikencangkan karena akan ada proses kedua nanti. Cukup dimasukkan saja, tidak perlu dikencangkan. Yang selanjutnya sama prosesnya.
lebih kalau saya pakainya 5 semprotan saja untuk yang proses pertama. Ini untuk proses pertama, jadi ini tidak perlu dipasang, ini tidak perlu dikencangkan, jadi saya akan starter tanpa kop businya dipasang. Ini fungsinya untuk memompa supaya cleanernya bisa naik dipompa mengenai klep, mengenai saluran-saluran intake dan exhaustnya. Mungkin 2 atau 3 kali. Sudah dipompa. Kita lanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua, kita buka lagi. Kita semprotkan beberapa kali. Untuk masing-masing silinder sama, kita lakukan keempat-empatnya. Tujuan untuk kedua kalinya ini untuk memperbanyak cleaner, terutama di kepala seher, piston, dan headnya supaya lebih bersih. Yang pertama tadi sudah dipompa, jadi sudah perkirakan sudah masuk ke intake, exhaust, klep-klepnya. Jadi untuk meratakan pembersihnya supaya kena semua. Ini sih prosesnya lebih gampang daripada membongkar head, dan biayanya juga akan lebih irit karena tidak perlu lagi mengganti packing dan proses pengerjaan yang lumayan rumit. Jadi lebih simple dan juga tidak akan merusak karena tidak perlu mengamplas. Jadi kondisi head, ketebalan sesuai masih dengan standarnya, jadi tanpa ada pengurangan karena proses pengamplasan. Ini Jimny tahun 97, kondisinya ya lumayan lah, masih orisinil.
blok-blok mesinnya masih belum pernah ada yang dibuka dari awalnya. Jadi untuk mempertahankan kondisinya yang sudah sekian tahun, jadi perlu dibersih-bersihkan headnya, karena pengaruhnya kalau head itu kotor, pistonnya kotor, kadang kerak-kerak itu gampang sekali menempel ke busi, dan pengaruhnya busi pun akan cepat mati, cepat kotor. Jadi kadang bisa pincang mesinnya, atau waktu panas kerak itu menempel di busi dan menyebabkan mobil akan mati. Jadi dengan ini akan membuat mesin lebih stabil, bersih, jadi kendaraan akan lebih nyaman. Untuk proses kedua ini, jadi businya boleh dikencangkan, karena nanti untuk mengeluarkan itu mobil akan dihidupkan, kendaraan akan dihidupkan. Jadi boleh untuk dikencangkan keempatnya. Keempatnya bisa dikencangkan. Oke, sudah kencang keempatnya. Jangan lupa untuk pemasangan kok busnya jangan sampai kebalik, jadi urutannya disesuaikan dengan timingnya, jangan sampai kebalik. Oke, proses ini bisa dilakukan beberapa kali sampai dirasa benar-benar bersih. Jadi kalau saya sih dua step itu tadi. Untuk yang kedua ini, bisa didiamkan 10-15 menit dulu supaya cleanernya bisa bereaksi terhadap kerak-kerak mesinnya. Jadi kita tunggu dulu 10-15 menit sampai kita mulai hidupkan. Sudah 15 menit. Kalau mau lebih lama pun tidak apa-apa, akan lebih bagus supaya reaksi dari cleanernya lebih merata. Jadi proses terakhir ya tinggal dihidupkan mesinnya saja. Jadi biarkan dulu lamsam, jadi kalau dilihat bisa keluar asap sedikit, yaitu reaksi dari cleanernya. Jadi biarkan dulu lamsam, panas sedikit. Kalau keluar asap putih itu biasa reaksi dari cleanernya. Jadi kerak-keraknya keluar dan cleanernya juga akan keluar juga ikut. Biarkan lamsam beberapa saat. Sambil digas
beberapa kali. Perlahan aja. Mulai dinaikkan RPM-nya supaya kerak-keraknya ikut keluar bersama dengan cleanernya. Sudah berkurang asapnya. Biarkan lamsam dulu beberapa saat, nanti diulangi lagi untuk gasnya dinaikkan. Saat panas nanti itu kan akan lebih, pembakarnya akan lebih bagus dan keraknya pasti akan ikut keluar. Jadi untuk proses yang di depan tadi, step-stepnya nanti bisa dilakukan beberapa kali sampai dirasa mesinnya cukup bersih. Jadi pengaruhnya nanti pastinya RPM akan lebih stabil, businya akan lebih awet, dan pastinya akan lebih irit karena pembakarnya lebih bagus, lebih bersih. Jadi tanpa membongkar, simple, tanpa mengganti packing, proses pengerjaannya juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi mobilnya akan lebih terawat. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, bantu supaya subscribernya tambah banyak. Untuk kedepannya supaya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial, tips-tips yang kira-kira saya tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.